Dalam setiap keheningan, selalu ada suara yang menunggu untuk ditemukan. Suara dari masa lalu, dari dewa, dan legenda. Dari jiwa-jiwa yang pernah mengguncang langit dan bumi. Inilah tempat di mana cerita tidak hanya didengar, tetapi dirasakan. Tempat di mana cahaya dan kegelapan berbicara lewat kisah, dan keheningan dipecahkan oleh suara. Selamat datang di dunia pemecah sunyi. Sebuah perjalanan antara mitos dan kenyataan. Keheningan sebelum cahaya. Sebelum waktu lahir, sebelum bintang menyalakan langit, hanya ada keheningan abadi. Sebuah samudra hitam, tanpa ujung dan tanpa dasar. Itulah Nun, lautan purba, tempat segalanya bermula. Di tengah kegelapan itu, perlahan muncul sebuah bunga teratai. Kelopaknya tertutup rapat, mengapung diam di atas air yang tenang. Namun di dalam kelopak itu ada sesuatu yang berdenyut. Sebuah cahaya kecil nyaris tak terlihat, namun cukup untuk menembus kekosongan. Dan saat kelopak itu membuka, Ra terlahir. Ia membuka matanya, dua bola cahaya keemasan. Dengan napas pertamanya, udara berembus di antara ombak beku. Dengan pandangannya, cahaya pertama menyinari dunia. Air memantulkan kilau emas, dan untuk pertama kalinya, bayangan pun tercipta. Ra berdiri di atas bunga teratai, menatap dunia tanpa bentuk. Dari pikiranku, katanya pelan, akan lahir langit, bumi, dan kehidupan. Ia mengangkat tangannya, dan dari jari-jarinya keluar percikan cahaya yang berubah menjadi bintang. Langit pun terbentang. Bumi mulai mengeras dari air, dan ketika Ra tersenyum, sinar mentari pertama lahir, hangat, lembut, dan penuh kasih. Ra menatap ciptaannya dengan damai. Ia tahu, inilah awal dari segalanya. Air mata yang menjadi manusia. Hari demi hari berlalu. Langit kini berwarna biru, lautan berkilau, dan pasir gurun bersinar seperti emas di bawah matahari. Namun Ra mulai merasa kesepian. Ia menciptakan cahaya dan langit, tapi tak ada yang bisa memahami keindahannya. Suatu pagi, Ra menatap bumi. Tetesan air mata jatuh dari matanya dan menyentuh tanah. Dari situ, lahirlah manusia. Mereka membuka mata, menatap mentari, dan mengangkat tangan mereka penuh kagum. Mereka menari di bawah sinarnya, dan dunia pun hidup. Ra tersenyum. Namun ia tahu, dunia butuh keseimbangan. Maka, dari napasnya, lahirlah Su, sang dewa udara. Dan dari kelembapan lidahnya muncul Teflut, dewi kelembapan. Keduanya saling mencintai, dan dari mereka lahir Geb, sang bumi, serta Nut, sang langit. Namun cinta mereka terlalu erat. Langit dan bumi berpelukan, menyelimuti dunia dalam kegelapan. Ra memisahkan mereka dengan sedih. Langit di atas, bumi di bawah, katanya. Dan di antara kalian, kehidupan akan bernafas. Geb menangis. Dari air matanya lahir sungai Nil. Nut menatap ke bawah setiap malam, menaburkan bintang-bintang untuk menghibur kekasihnya. Ra tersenyum. Dunia kini seimbang, tapi jauh di dalam dirinya tumbuh rasa takut.
apakah manusia kelak akan melupakan cahaya yang menciptakan mereka? Murka sang matahari. Musim berganti, generasi berlalu. Manusia mulai membangun kota, kuil, dan kekuasaan. Mereka menatap langit, tapi bukan lagi untuk berdoa, melainkan untuk menantang. Ra, dari langitnya yang tinggi, menyaksikan itu. Ia mendengar bisik sombong manusia. Kami kuat tanpa dewa. Kami tak lagi butuh matahari. Hatinya hancur. Ia yang memberi hidup, kini dilupakan oleh ciptaannya sendiri. Dan dari kemarahannya, lahirlah Sekhmet, Dewi Singa bermata api. Sekhmet turun ke bumi dalam badai pasir dan darah. Ia meraung di padang Mesir, menelan kota demi kota. Langit merah, sungai menjadi gelap. Manusia berlari, bersembunyi, tapi Sekhmet haus akan pembalasan. Ra menyaksikan semua itu dan menangis. Dalam tangisannya, ia berkata lirih, "Aku menciptakan mereka dari cinta, tapi kini mereka binasa oleh amarahku." Maka ia memerintahkan pelayannya membuat sungai bir yang diwarnai merah seperti darah. Sekhmet datang, mengira itu darah, lalu meminumnya, hingga tertidur dalam damai. Saat ia terbangun, ia telah berubah, menjadi Hathor, Dewi Kasih dan Tawa. Langit kembali cerah. Ra memandang bumi dengan sedih, dan bersumpah tak akan membiarkan amarah menguasai cahaya lagi. Perjalanan malam di dunia bawah. Setiap malam, Ra menutup matanya. Dunia pun tenggelam dalam kegelapan. Namun tidurnya bukanlah istirahat, melainkan perjalanan suci. Ia naik ke perahu malam, melintasi Duat, dunia bawah, tempat jiwa-jiwa dan kegelapan bersemayam. Di sana, ular raksasa Apophis menanti setiap malam, berusaha menelan cahaya Ra agar fajar tak pernah datang lagi. Suara ombak hitam bergulung, udara berat dan dingin, namun Ra tak gentar. Dengan tongkat bercahaya, ia menantang kegelapan. Para dewa penjaga, Isis, Set dan Tot, berdiri di sisinya, menjaga agar perahu cahaya terus bergerak. Apophis menyerang dengan taring api, mengguncang langit bawah. Namun setiap kali, Ra menebasnya dengan sinar matahari, dan kegelapan pun terbelah. Dan dari luka bumi, muncullah bintang-bintang baru di langit. Ketika perahu mencapai ujung Duat, Ra berbisik, "Selama satu hati masih percaya pada terang, aku akan terbit kembali." Fajar pun lahir, dunia kembali bernapas. Pewaris cahaya waktu terus berjalan. Dunia berubah. Manusia mulai mengenal banyak dewa. Ada Osiris, Isis, Horus, dan Anubis. Namun bagi Ra, semua itu bukan ancaman, melainkan bagian dari rencana besar. Ia tahu, cahaya tak bisa dimiliki. Ia hanya bisa diwariskan. Ra turun ke bumi untuk terakhir kalinya. Ia berjalan di antara pasir, menjelma sebagai manusia tua. Orang-orang melewatinya tanpa tahu siapa dia. Namun setiap kali ia menatap mata mereka, ada cahaya kecil yang menyala di dalam hati. Ia mengumpulkan para dewa dan berkata, "Cahaya bukan milikku. Ia adalah kehidupan itu sendiri. Jagalah dunia, dan biarkan matahari bersinar dalam diri setiap makhluk Ra, lalu terbang ke langit tertinggi.
meninggalkan bumi, tapi tidak sepenuhnya pergi. Karena setiap pagi, ketika cahaya menyentuh wajah manusia, itulah Ra yang kembali. Fajar abadi. Pagi datang perlahan. Langit berwarna oranye keemasan. Sungai Nil berkilau seperti kaca, dan burung ibis terbang di atas air yang tenang. Ra bangun dari tidur sucinya. Ia menatap dunia, kini penuh kehidupan, penuh doa, dan penuh harapan. Ia tahu, meskipun nama-nama para dewa akan berubah seiring waktu, cahaya akan selalu sama. Ia menatap matahari terbit dan tersenyum. Selama manusia tahu arti kasih dan kebaikan, katanya lembut, aku tidak akan pernah padam. Bumi pun kembali terang. Anak-anak tertawa, angin bertiup pelan, dan aroma kehidupan menyebar ke seluruh penjuru. Ra berlayar lagi di langit, perlahan, abadi. Musik berakhir pelan. Suara angin gurun memudar. Narasi berbisik penutup. Tidurlah dalam damai, karena besok cahaya akan kembali. Seperti Ra, sang matahari yang tak pernah mati.